Pentol Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik bukit kecil yang membentang di ujung kampung. Angin masih lembut, sejuk, dan basah karena embun malam. Dari dapur rumah kecil berdinding bambu, terdengar suara seorang lelaki sedang menyiapkan dagangan. Bu, termos pentolnya udah saya isi ya. Kuahnya tinggal ditambahin bawang goreng sama seledri, ujar Raka, suami Nurma, sambil menutup wadah dagangan. Nurma, istrinya yang sedang menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dengan sayur bening, hanya tersenyum tipis. Wajahnya terlihat letih tapi tetap berusaha kuat. Iya mas, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut, motor kita juga udah tua, kata Nurma lirih. Raka tersenyum, ia meraih tangan istrinya, menggenggam sebentar. Tenang Bu, doakan saja banyak yang beli hari ini, biar kita bisa nyicil lagi hutang sama keluarga. Kalimat itu membuat dada Nurma sesak. Hutang 100.000 rupiah yang dulu mereka pinjam untuk membeli bahan dagangan, terasa seperti batu besar yang menekan hidup mereka. Keluarga besar almarhum Bapak Raka, yang merasa berkuasa di kampung itu, sering menagih dengan kasar. Namun, Nurma menelan getirnya sendiri. Tidak ingin membuat suaminya makin terbebani. Amin mas, jawabnya singkat. Raka lalu berangkat dengan motor tuanya yang syarat beban. Di jok belakang ada termos besar berisi pentol kuah, beberapa plastik mie, sambal dan mangkuk plastik. Dagangan yang menjadi satu-satunya sumber nafkah keluarga. Namun tak sampai setengah jam setelah kepergian Raka, suara gaduh terdengar dari arah jalan raya. Orang-orang berlarian. Nurma yang baru selesai mencuci piring terkejut melihat tetangganya, Bu Lastri, berlari ke arahnya dengan wajah panik. Nurma, Nurma, aduh, kamu harus cepat ke jalan besar. Suamimu kecelakaan, ucap Bu Lastri panik. Jantung Nurma seakan berhenti berdetak. Ia menjatuhkan piring di tangannya hingga pecah berantakan. Apa Bu? Mas Raka? Suaranya gemetar. Cepat, dia ditabrak truk di pertigaan waktu mau belok, ucap Bu Lastri lagi. Kaki Nurma lemas, tapi ia memaksa berlari dengan sekuat tenaga. Sampai di jalan besar, matanya langsung membelalak. Terlihat kerumunan orang, dan di tengahnya, tubuh Raka tergeletak berlumuran darah. Motor tuanya ringsek, dagangan pentolnya berceceran di aspal. Kuah tumpah bercampur debu dan darah. Mas! Teriak Nurma histeris, merangkul tubuh suaminya. Namun Raka sudah tak bernafas, matanya terpejam, dingin, meninggalkan Nurma dengan 3 anak kecil yang masih menunggu sarapan di rumah. Hari pemakaman berlangsung pilu. Nurma berusaha tegar, meski air matanya tak terbendung. 3 anaknya, Andi 7 tahun, Rini 5 tahun, dan Bayu 3 tahun, hanya bisa menangis bingung, belum mengerti arti kehilangan ayah. Seusai tahlilan, salah satu kakak iparnya, Pak Mardi, menghampiri dengan wajah kaku. Nurma, kamu jangan lupa sama hutang almarhum. 100.000 itu belum dibayar, ucap pria itu. Nurma terperangah. Belum juga seminggu suaminya meninggal. Kata-kata itu menusuk hatinya. Iya pak, saya akan berusaha melunasinya pelan-pelan, jawab Nurma. Namun sejak hari itu, entah bagaimana, angka hutang yang dulu hanya 100.000 berubah menjadi 5 juta rupiah. Kabar itu sengaja dihembuskan keluarga almarhum suaminya ke warga kampung. Katanya Nurma punya hutang 5 juta, makanya hidupnya sengsara. Pantesan jualannya kecil-kecilan aja, duitnya buat bayar utang. Udah janda, miskin, masih punya utang numpuk, kasihan. Ucap ibu-ibu yang bergunjing sambil membeli sayuran. Bisik-bisik itu terdengar setiap kali Nurma lewat. Ia hanya bisa menunduk, menahan malu dan sakit hati. Malamnya, setelah menidurkan anak-anak, Nurma duduk sendiri di dapur menatap panci kosong. Ya Allah, bagaimana aku bisa membesarkan 3 anak ini sendirian? Bagaimana aku bisa melunasi hutang yang bahkan bukan sebesar itu awalnya? Doa Nurma pada Sang Maha Kuasa. Air matanya mengalir deras. Namun dalam hatinya ia tahu, meski berat, ia harus melanjutkan perjuangan suaminya. Esok ia akan mencoba berjualan pentol kuah.
Dengan tangan gemetar, ia berbisik pada foto almarhum suaminya di dinding bambu. Mas, doakan aku kuat. Aku akan teruskan daganganmu demi anak-anak kita, ucapnya. Pagi harinya, ayam jantan baru berkokok. Nurma bangun lebih cepat dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman menangis, tapi ia paksakan tubuhnya bangun. Di dapur kecil, ia menyalakan tungku kayu bakar. Bau asap kayu bercampur dengan aroma bawang putih yang ditumis. Tangannya gemetar saat mengaduk kuah kaldu. Mas, biasanya kamu yang ngaduk ini, bisiknya lirih menahan tangis. Tiba-tiba suara kecil memecah kesedihan itu. Bu, lapar, ujar Bayu si bungsu yang masih setengah mengantuk. Nurma buru-buru tersenyum. Iya nak, tunggu sebentar ya. Ibu bikinin nasi. Ia tahu, meski hanya nasi dengan garam, anak-anaknya tetap butuh makan. Siangnya setelah semua bahan selesai, Nurma mengangkat termos besar ke motor tua peninggalan suaminya. Ia mengikatnya dengan tali seadanya. Tangan mungil Rini mencoba membantu. Ibu kuat nggak bawa ini sendirian? Biasanya kan ayah yang bawa. Tanya Rini polos. Hati Nurma perih mendengarnya. Ia mengelus kepala putrinya. Insya Allah kuat nak. Kita harus berani ya. Doain dagangan ibu laku, ucap Nurma. Andi si sulung ikut menambahkan. Kalau laku, bisa beli jajan buat Rini sama Bayu ya bu? Tanyanya. Nurma hanya mengangguk, meski di dalam hatinya ia ragu. Apakah uang hari ini cukup untuk sekedar membeli beras? Di pinggir jalan dekat sekolah dasar, Nurma membuka dagangannya. Ia menatap mangkuk plastik, botol saus, dan sendok seadanya. Hatinya deg-degan, namun langkahnya goyah ketika sekelompok ibu-ibu lewat sambil berbisik-bisik. Itu si Nurma toh, janda miskin yang katanya punya hutang 5 juta. Ya, makanya sekarang nekat dagang sendiri. Entah bisa bayar atau enggak tuh. Kasihan udah nggak ada suami masih dihantui hutang. Telinga Nurma panas, wajahnya memerah, tapi ia menunduk, berpura-pura tak mendengar. Gunjingan itu berusaha dia anggap sebagai angin lalu, walau sangatlah menusuk hatinya. Tak lama kemudian, seorang anak sekolah mendekat. Bu, beli satu ya, ucap anak itu. Nurma langsung tersenyum tulus. Iya nak, mau yang pedas atau enggak? Tanyanya lembut. Saat ia sedang menuangkan kuah panas, terdengar lagi suara sindiran. Pentolnya masih sama kayak punya suaminya ya? Tapi rasanya pasti beda. Wong bukan tangannya si Raka, ujar seorang ibu-ibu. Nurma hampir menjatuhkan sendok karena menahan perih di dada. Ia ingin membalas, tapi hanya bisa berkata dalam hati. Aku harus kuat demi anak-anakku, batin Nurma. Sore itu dagangannya hanya terjual setengah. Uang yang terkumpul tidak seberapa. Saat kembali ke rumah, Andi menyambut dengan wajah penuh harap. Bu, dapat banyak nggak? Bisa beli roti nggak? Tanya anak kecil polos itu. Nurma tersenyum pahit. Ia mengeluarkan beberapa lembar ribuan dari saku. Alhamdulillah, ada rezeki nak. Besok kita coba lagi, jawab Nurma. Rini yang melihat wajah ibunya muram ikut bertanya. Bu, kenapa orang-orang tadi ngeliatin ibu kayak aneh? Tanya gadis kecil itu. Pertanyaan itu membuat Nurma tercekat. Ia tak kuasa menjawab jujur. Tidak apa-apa sayang, orang-orang kadang suka salah paham. Yang penting kita jujur, kerja keras dan sabar ya. Kata Nurma berusaha memberi pengertian pada anak-anaknya. Anak-anak mengangguk polos, meski jelas mereka belum mengerti sepenuhnya. Malam harinya, saat anak-anak tidur, Nurma duduk di teras menatap langit. Ia memegang foto Raka yang sudah mulai buram. Mas, ternyata berat sekali berdiri sendirian. Orang-orang bukan kasih simpati, malah menertawakan. Hutang kita makin dibesar-besarkan, tapi aku janji, aku gak akan nyerah. Aku akan terus jualan, meski hanya dapat 1.000 atau 2.000, demi anak-anak kita mas. Ucapnya, air matanya jatuh membasahi foto itu. Di antara tangisnya ia berbisik lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan, meski seluruh kampung memandangku hina. Hari Minggu sore, balai desa ramai dipenuhi warga. Ada acara rutin dan kerja bakti.
Nurma yang biasanya jarang keluar, nekat datang karena ingin tetap terlihat kuat di hadapan masyarakat. Ia menggandeng Bayu, sementara Andi dan Rini menggandeng tangannya. Namun, baru saja masuk ke halaman balai desa, telinganya langsung panas mendengar suara Pak Mardi, kakak almarhum suaminya Raka. "Warga sekalian, saya mau bicara soal adik ipar saya ini, si Nurma," katanya dengan suara pongah. Semua mata pun tertuju padanya. Nurma tertegun, jantungnya berdegup kencang. "Dia ini masih punya hutang 5 juta ke keluarga kami. Jangan sampai ada yang kasihan atau mau pinjamin uang ke dia. Nanti kalian rugi," ujar Pak Mardi dengan suara lantang. Seketika terdengar bisik-bisik di antara warga. 5 juta? Banyak sekali. Pantesan jualan pentol. Ternyata buat nutup hutang. Kasihan sih, tapi kok utangnya segede itu? Warga saling bersahutan. Wajah Nurma memerah. Tangannya gemetar, memeluk Bayu yang mulai rewel. Ia memberanikan diri bersuara. "Pak Mardi, maaf, hutang almarhum suami saya dulu hanya 100.000. Kenapa sekarang jadi 5 juta? Tanyanya. Pak Mardi mendengus. "Kamu ini jangan pura-pura, uang itu kan dipinjam berkali-kali. Bunga jalan terus, jadi sekarang totalnya 5 juta. Jawab pria itu sambil berkacak pinggang. "Bunga? Tapi saya nggak pernah setuju soal itu." Nurma terbata. Namun warga sudah lebih percaya ucapan Pak Mardi. Mereka menggeleng-gelengkan kepala sambil berbisik. "Udah janda miskin, masih ngutang. Kasihan anak-anaknya. Kalau nggak bisa bayar, jual aja rumahnya meski kecil. Lumayan lah," sahut yang lainnya. Nurma merasa bumi seakan runtuh menimpa kepalanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Nurma memilih pergi dari tempat itu. Saat hendak pulang dengan langkah gontai, terdengar tawa sekelompok anak kecil di dekat lapangan. "Hahaha, itu anaknya tukang pentol. Bapaknya mati ketabrak. Ibunya ngutang 5 juta. Teriak salah satu anak sambil menunjuk Andi. Andi terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Rini mulai menangis, sementara Bayu menempel ketakutan di bahu ibunya. "Diam kalian, jangan hina anak-anakku," teriak Nurma dengan suara parau. Namun tawa anak-anak itu makin keras, membuat Nurma tak kuasa menahan air mata. Ia segera menggandeng anak-anaknya pulang. Di rumah, suasana hening. Andi duduk termenung di sudut. Rini masih sesenggukan, dan Bayu terlelap di pangkuan ibunya. "Bu," suara Andi lirih. "Apa benar kita punya hutang 5 juta? Kok orang-orang bilang begitu?" Tanya Andi polos. Pertanyaan itu menancap seperti pisau di hati Nurma. Ia berusaha tersenyum meski bibirnya bergetar. "Tidak, Nak. Hutang kita tidak sebanyak itu. Orang-orang hanya salah paham atau memang sengaja ingin membuat kita malu," jawab Nurma. "Tapi kenapa mereka jahat sekali sama ibu?" Tanya Rini polos, matanya masih basah. Nurma tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat. "Karena mereka tidak tahu rasanya jadi kita, sayang. Tapi dengar ya, meski dunia menghina kita, ibu janji tidak akan menyerah. Kita akan buktikan kita bisa hidup terhormat tanpa harus menipu siapapun," ucap Nurma. Anak-anaknya terdiam, namun pelukan itu membuat mereka sedikit tenang. Malamnya, setelah anak-anak tertidur, Nurma duduk sendirian di teras. Ia menatap jalanan sepi sambil menggenggam erat uang receh hasil dagangan hari ini. "Mas Raka, hidupku semakin berat sejak kamu pergi. Mereka tidak hanya mengambil kehormatanmu, tapi juga menjatuhkan harga diriku. Tapi aku harus kuat, Mas. Aku harus bertahan, meski seluruh dunia memandangku hina," ucapnya lirih. Air matanya jatuh, membasahi lantai bambu. Dan malam itu, tekadnya semakin bulat. Ia akan terus berjualan, meski tiap hari dicemooh. Ia tahu, hanya dengan bertahanlah ia bisa membuktikan kebenaran. Pagi itu,
Nurma kembali menyiapkan dagangannya dengan lebih rapi. Ia menambahkan bawang goreng lebih banyak agar kuah pentol terasa gurih. Dalam hatinya, ia berdoa semoga dagangannya lebih laris dari kemarin. Sebelum berangkat, ia menatap anak-anaknya. Andi, Rini, jaga adiknya ya. Ibu titip rumah. Kalau ada yang cari ibu, bilang saja ibu sedang jualan. Pesannya sebelum pergi. Andi mengangguk penuh tanggung jawab. Iya bu, nanti aku yang jagain Rini sama Bayu. Jawab anak kecil itu. Hari itu Nurma memutuskan berjualan lebih dekat ke sekolah. Saat bel istirahat berbunyi, anak-anak langsung berlari ke arah dagangannya. Bu, beli satu. Saya dua, bu. Kasih pedas ya. Wah, kuahnya enak banget, bu. Nurma tersenyum tulus. Hatinya sedikit lega, meski banyak orang dewasa yang mencibir. Anak-anak sekolah justru menyukai dagangannya. Bahkan beberapa guru ikut membeli. Pentolmu enak, bu. Gurih. Gak kalah sama yang dulu dijual almarhum suamimu. Ujar seorang guru dengan ramah. Mendengar itu, mata Nurma berkaca-kaca. Terima kasih, bu. Semoga cocok. Insya Allah saya akan terus berusaha menjaga rasanya. Ucapnya. Hari itu, termosnya hampir habis. Untuk pertama kalinya, ia bisa membawa pulang uang lebih dari cukup untuk membeli beras. Bahkan sedikit jajanan untuk anak-anaknya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat ia pulang sore harinya, di depan rumah sudah menunggu Pak Mardi bersama istrinya, Bu Sumi. Wajah keduanya kaku, tatapan tajam menusuk. Nurma, jangan senyum-senyum kalau daganganmu laku. Ingat, hutangmu 5 juta masih belum lunas. Bentak Pak Mardi. Nurma terperangah. Anak-anak yang menyambutnya tadi langsung bersembunyi ketakutan di balik pintu. Pak, hutang kami dulu cuma 100.000. Saya mohon, jangan ditambah-tambah. Saya sedang berusaha bayar, meski sedikit demi sedikit. Jawab Nurma dengan suara lirih namun tegas. Bu Sumi mendengus, menyilangkan tangan di dada. Sedikit demi sedikit, sampai mati pun gak bakal lunas. Kalau kamu gak bisa bayar, serahkan saja rumah reotmu ini. Lumayan, bisa dipakai buat gudang padi. Kata perempuan itu dengan pongah. Tidak, Bu. Ini satu-satunya tempat tinggal saya sama anak-anak. Jangan ambil rumah ini. Suara Nurma bergetar. Pak Mardi menepuk-nepuk bahu Nurma dengan kasar. Kamu pikir bisa seenaknya mengulur membayar hutang? Ingat ya, kalau minggu depan gak ada uang, kami akan bikin pengumuman di masjid. Biar seluruh kampung tahu kalau kamu punya hutang pada keluarga kami dan tidak bisa membayar. Kamu pasti akan lebih malu. Ancam Pak Mardi. Nurma terdiam. Wajahnya pucat pasi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malamnya anak-anak mendekatinya. Bu, kenapa Om Mardi marah-marah terus? Kita beneran harus kasih rumah ini ke mereka? Tanya Andi polos. Ada raut kekhawatiran di wajahnya. Nurma memeluk anak-anaknya erat-erat. Tidak, nak. Rumah ini milik kita. Ayahmu membangunnya dengan keringat sendiri. Biar bagaimanapun, kita akan mempertahankannya. Meskipun ibu harus kerja lebih keras lagi. Jawab Nurma. Dengan air mata yang mengalir di pipinya. Rini mengusap air mata ibunya dengan tangan mungil. Ibu jangan sedih. Kalau aku sudah besar, aku juga mau bantu jualan, biar hutangnya cepat lunas. Ucap gadis kecil itu. Dia begitu pengertian. Nurma tersenyum pahit, mencium kening anaknya satu persatu. Doakan saja sayang, doakan ibu selalu kuat, katanya. Di luar rumah, suara jangkrik bersahutan. Namun di dalam hati Nurma, ada badai besar yang bergemuruh. Ia tahu, tekanan keluarga almarhum suaminya tidak akan berhenti begitu saja. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak boleh menyerah. Meski seluruh dunia menghina, ia hanya punya 3 alasan untuk terus bertahan. Andi, Rini, dan juga Bayu. Ya, ketiga anaknya lah yang membuat dia kuat sampai sekarang. Beberapa hari setelah kejadian ancaman di depan rumah,
Nurma tetap nekat berjualan. Meski hatinya penuh cemas, ia tidak bisa berhenti. Anak-anak butuh makan. Dan hutang yang terus dituduhkan harus dilawan dengan kerja keras. Hari itu ia kembali ke sekolah dasar dengan dagangan pentolnya. Kali ini seorang ibu muda bernama Bu Ratna, tetangga yang selama ini jarang bicara, menghampiri. Bu Nurma, saya mau pesan pentol kuah agak banyak ya. Anak-anak di rumah doyan. Bisa nggak? Tiap sore saya pesan untuk dibawa pulang. Tanya Bu Ratna. Mata Nurma langsung berbinar. Bisa sekali Bu. Mau berapa porsi? Tanya Nurma bersemangat. 10 mangkuk Bu. Tiap sore kalau bisa. Jawab Bu Ratna. 10 mangkuk? Itu jumlah besar untuk ukuran dagangan Nurma. Ia mengangguk cepat, berterima kasih dengan suara bergetar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ratna. Insya Allah saya buatkan setiap hari, katanya. Bu Ratna tersenyum lembut. Semangat ya Bu Nurma, jangan pedulikan omongan orang. Saya tahu kamu orang baik, anak-anakmu juga manis. Mereka nggak pantas diperlakukan begitu, kata Bu Ratna memberi dukungan. Kata-kata itu seperti embun sejuk bagi hati Nurma. Untuk pertama kalinya setelah kepergian suami, ia merasa ada yang benar-benar percaya padanya. Hari-hari berikutnya, dagangan Nurma mulai punya pelanggan tetap. Ada anak-anak sekolah, guru-guru, bahkan beberapa tetangga yang diam-diam ikut membeli. Setiap kali termosnya habis, ia pulang dengan wajah lega. Anak-anaknya menyambut dengan senyum gembira. Bu, dagangan habis lagi? Tanya Andi dengan mata berbinar. Nurma mengangguk sambil tersenyum. Iya nak, alhamdulillah. Besok kita bisa beli buku tulis baru untukmu, jawab Nurma. Rini dan Bayu bersorak kegirangan. Bagi mereka itu kebahagiaan sederhana tapi besar artinya. Namun keberhasilan kecil itu justru membuat keluarga almarhum merasa panas. Minggu sore setelah sholat asar, pengumuman menggema lewat pengeras suara masjid desa. Suara itu jelas suara Pak Mardi. Assalamualaikum warga sekalian. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Adik ipar saya, si Nurma, masih menunggak hutang sebesar 5 juta rupiah kepada keluarga kami. Kami harap warga berhati-hati, jangan sampai tertipu rayuan dagangannya. Kalau ada yang membantu dia, ingat, sama saja mendukung orang yang gak tahu diri. Suara itu menggema ke seluruh penjuru kampung. Nurma yang sedang meracik adonan bakso pentol di dapur langsung terhenti. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Ya Allah, bisiknya lemas. Ya, Pak Mardi merupakan orang berpengaruh di kampung itu. Sehingga dia merasa bebas melakukan apa saja, termasuk mengumumkan sesuatu yang tak seharusnya. Seharusnya masjid menjadi tempat untuk mengumumkan sesuatu yang baik, bukan mengumbar aib atau mempermalukan seseorang. Tapi karena merasa berkuasa, dia melakukan apa yang menurutnya benar. Di luar rumah, suara bisik-bisik warga mulai terdengar. Mereka bergunjing tentang Nurma. Diumumin di masjid, berarti beneran ya utangnya 5 juta? Parah juga, berani dagang seenaknya padahal utang segede itu. Aduh, jadi gak enak kalau mau beli dagangannya. Bisik-bisik beberapa ibu-ibu. Malam harinya, saat Nurma hendak menidurkan anak-anak, Andi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, kenapa nama ibu diumumin di masjid? Semua teman-teman dengar. Mereka bilang, aku anak orang yang ngutang banyak. Kata Andi. Rini ikut menangis. Aku juga diejek tadi, Bu. Katanya kalau main di rumah kita nanti disuruh bayar juga. Hati Nurma hancur. Ia memeluk ketiga anaknya erat-erat. Air matanya mengalir deras. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa menghentikan mereka. Tapi dengar ya, jangan pernah percaya kalau ibu menipu. Hutang kita tidak sebanyak itu. Kita orang jujur, meski miskin. Ingat itu baik-baik, kata Nurma menegaskan pada anak-anaknya. Andi mengangguk dengan mata berkilat. Meski kecil, ia berusaha menahan air mata agar terlihat kuat di depan adiknya. Setelah anak-anak tertidur, Nurma duduk sendiri di teras. Menatap pekatnya malam. Angin malam menusuk tubuhnya, tapi hatinya lebih dingin lagi. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri.
Kalau mereka bisa mengumumkan kebohongan di masjid, berarti mereka tidak akan berhenti sampai aku hancur. Tapi aku tidak boleh kalah. Aku akan tetap berjualan. Aku akan tetap hidup demi anak-anakku. Di langit gelap, bulan separuh menggantung. Nurma menatapnya dengan mata penuh tekad. Ia yakin kebenaran suatu saat akan terbukti. Sejak namanya diumumkan di pengeras suara masjid, Nurma hampir tak sanggup menahan malu. Dagangannya mulai dijauhi. Anak-anak sekolah yang biasanya membeli, kini enggan mampir. Beberapa hanya berbisik, nanti dimarahin Om Mardi kalau beli di Bu Nurma. Nurma duduk di depan rumahnya dengan wajah letih. Uang hasil dagangan hari itu hanya recehan. Anak-anaknya menatap penuh cemas. Bu, jangan sedih. Kita masih bisa makan singkong, ujar Andi berusaha menenangkan. Namun di dalam hati Nurma tahu, jika dia terus diam, mereka akan makin diinjak-injak. Malam itu setelah sholat tahajud, ia duduk lama menatap foto almarhum suaminya. Mas, maafkan aku. Selama ini aku terlalu banyak diam. Tapi sekarang aku sadar, diam hanya membuat mereka semakin semena-mena. Aku harus melawan, meski aku seorang perempuan lemah, demi anak-anak kita, ucapnya. Keesokan paginya, Nurma tidak langsung berjualan. Ia melangkah ke rumah Pak Mardi. Wajahnya tegas, matanya merah bukan karena menangis, melainkan karena membakar tekad. Pak Mardi sedang duduk di teras langsung mendengus. Sudah sadar mau bayar hutangmu? Tanya pria itu. Nurma berdiri tegak. Pak Mardi, dengarkan baik-baik. Hutang almarhum suami saya pada Bapak hanya 100.000. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian apapun soal bunga. Jadi, jangan lagi Bapak menuduh saya punya hutang 5 juta, kata Nurma dengan tegas. Bu Sumi keluar dengan tatapan sinis. Kamu jangan ngelawan, Nurma. Warga sudah percaya pada kami. Kamu cuma janda miskin. Siapa yang mau bela kamu? Ucap perempuan itu. Nurma menatap tajam. Suaranya bergetar tapi lantang. Justru karena saya janda miskin, saya tidak punya apa-apa selain kehormatan. Dan saya tidak akan biarkan kalian merampas itu juga. Tegasnya. Beberapa tetangga yang kebetulan mendengar tertegun. Mereka tidak pernah melihat Nurma berbicara setegas itu. Lalu Nurma melemparkan uang receh hasil jualannya beberapa waktu ini yang berjumlah 100.000 rupiah ke Pak Mardi. Lalu dia berbalik dan pulang ke rumahnya. Pak Mardi dan Bu Sumi bahkan sampai tak bisa berkata apapun melihat keberanian Nurma. Hari Jumat tiba. Saat pengumuman masjid selesai, Nurma berdiri di depan jemaah yang baru keluar. Ia menahan gemetar, lalu berusaha keras agar semua mendengar. Warga sekalian, saya Nurma, ingin bicara. Hutang saya pada keluarga almarhum suami dulu hanyalah 100.000, tidak lebih. Tidak ada perjanjian bunga. Jadi, kabar 5 juta itu bohong besar. Tegasnya di hadapan semua orang. Orang-orang terperangah, bisik-bisik terdengar. Pak Mardi melangkah maju, wajahnya merah. Berani kamu melawan aku di depan warga? Bentaknya pada Nurma. Bukan berani, Pak, jawab Nurma lantang. Tapi saya harus jujur, anak-anak saya sudah diejek karena fitnah ini. Saya miskin. Iya, tapi saya bukan penipu. Saya masih punya harga diri. Dan kalau Bapak mau terus menekan saya, silahkan bawa bukti. Mana surat hutangnya? Mana tanda tangan saya? Tantang Nurma. Dan yang 100.000 itu sudah saya kembalikan kemarin ke Bapak secara langsung. Tegasnya lagi. Warga mulai riuh. Beberapa ibu-ibu berbisik. Benar juga ya, kalau memang ada pasti bisa ditunjukkan. Kasihan Nurma, anak-anaknya sampai diolok-olok. Pak Mardi terdiam, wajahnya makin merah padam. Ia jelas tidak punya bukti. Nurma menatap sekeliling, suaranya melembut namun tetap tegas. Saya akan terus berjualan. Kalau ada yang ingin membeli, jangan takut. Saya tidak menipu siapapun. Saya hanya ingin hidup halal bersama anak-anak saya, katanya. Hari itu, langkah Nurma pulang terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya menunduk pasrah. Ia sudah berdiri melawan. Di rumah, Andi memeluk ibunya erat-erat.
Ibu hebat, ibu berani ngomong di depan semua orang, ucap anak sulungnya. Nurma tersenyum mencium kening anaknya. Ibu bukan hebat, nak. Ibu hanya ingin kalian tahu, kita tidak boleh diam saat diinjak-injak. Kita memang miskin, tapi kebenaran harus kita tunjukkan. Mata Rini berbinar. Aku pengen jadi kayak ibu nanti. Berani, ucap gadis polos itu. Air mata Nurma menetes. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Sejak hari Nurma berbicara lantang di depan masjid, suasana kampung tidak lagi sama. Ada yang mulai simpatik padanya. Ada juga yang tetap percaya pada ucapan Pak Mardi. Saat Nurma kembali berjualan di dekat sekolah, beberapa ibu-ibu sengaja menghampiri. Bu Nurma, saya salut sama keberanian kamu kemarin, kata Bu Ratna, pelanggan setianya. Iya Bu, saya juga dengar, timpal Bu Lastri. Saya yakin hutang itu memang cuma 100.000. Kalau betul 5 juta, pasti sudah ada buktinya, sahut yang lainnya. Mendengar itu, Nurma hampir menangis bahagia. Terima kasih Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi kalau tidak ada orang yang percaya, katanya. Namun di sisi lain, masih ada suara sumbang. Seorang ibu lewat sambil mendengus. Ah, siapa yang tahu kebenarannya? Canda itu kan gampang berkelit. Bisa saja dia pandai membalikan fakta, ujarnya. Kalimat itu menusuk telinga, tapi Nurma kini tidak lagi menunduk. Ia mengangkat wajahnya menatap tajam. Kalau saya berbohong, silahkan cari buktinya, Bu. Saya tidak takut, tantangnya. Ibu itu terdiam lalu cepat-cepat pergi. Sementara itu, di rumah Pak Mardi, kemarahan semakin membara. Ia merasa dipermalukan oleh keberanian Nurma di depan warga. Perempuan itu sudah keterlaluan, berani melawan aku di depan umum, bentaknya pada istrinya. Bu Sumi mendesis, kalau begini, warga bisa saja lebih percaya padanya. Kita harus cari cara lain, jangan sampai harga diri keluarga kita jatuh, kata Bu Sumi. Pak Mardi mengangguk, matanya penuh amarah. Kalau begitu, kita buat dia makin terpojok. Kita bilang saja, hutangnya ditambah karena dulu sering minta bantuan bahan dagangan. Kita buat seolah-olah ada saksi, kata Pak Mardi memberi ide. Bu Sumi tersenyum sinis. Iya, kita suruh saja keponakan-keponakan jadi saksi palsu. Warga pasti percaya. Ucap Bu Sumi mengiyakan ide dari suaminya. Hari berikutnya, isu baru mulai beredar. Katanya Nurma tidak hanya berhutang 5 juta, tapi juga sering mengambil beras dari keluarga almarhum tanpa izin. Di warung, Nurma mendengar gosip itu langsung. Katanya sih, Nurma suka ngambil beras dari gudang Pak Mardi, terus bilangnya pinjam, padahal nggak pernah balikin. Ya ampun, jadi benar, dia bukan cuma ngutang, tapi juga maling halus ya, kata warga saling berbisik. Nurma yang sedang membeli minyak goreng menoleh dengan mata berkilat. Ia tidak lagi diam. Siapa yang bilang begitu? Suaranya keras, membuat ibu-ibu itu terkejut. Saya tegaskan, saya tidak pernah mengambil apapun tanpa izin. Kalau ada yang bilang begitu, suruh dia hadap saya secara langsung. Jangan menyebar fitnah di belakang. Ucapnya semakin tegas. Suasana warung mendadak hening. Pemilik warung, seorang lelaki tua, berdeham. Saya percaya sama Bu Nurma. Orang kaya ibu mana mungkin berani maling. Ibu terlalu jujur. Jangan asal ngomong kalau nggak ada bukti kalian. Ucap lelaki tua itu. Ibu-ibu tadi hanya saling pandang, lalu diam-diam pergi. Keluarga almarhum Raka memang cukup mampu. Bisa dibilang kalangan menengah ke atas. Tapi keserakahan mereka membuat mereka menjadi sombong dan tak peduli dengan saudara sendiri. Itulah yang membuat Raka memilih menjauh dari keluarganya, usaha sendiri bersama istrinya. Bahkan tanah sepetak yang menjadi tempat rumahnya berdiri itu hasil perjuangan Raka dan Nurma, bukan pemberian dari keluarganya. Tapi meski begitu, Raka masih tetap menghormati mereka semua. Pak Mardi beserta keluarganya tak bisa menunjukkan bukti. Bahkan keponakan mereka tak mau ikut berbohong. Mereka yang sudah besar mulai menyadari bahwa tindakan ini bukanlah tindakan yang benar.
Jadi mereka menolak untuk menjadi saksi palsu. Beberapa bulan telah berlalu sejak Nurma berani berdiri di depan warga untuk membela diri. Perlahan, kejujuran dan keteguhan hatinya mulai terbukti. Dagangan pentol kuah Nurma semakin laris. Anak-anak sekolah kembali ramai membeli. Bahkan beberapa orang tua kini rutin memesan untuk acara syukuran atau pengajian. Nurma mulai menambah panci besar dan merekrut Andi untuk membantu mengantar pesanan. Alhamdulillah Bu, pentol habis lagi, seru Andi suatu sore sambil membawa termos kosong. Ya, anak sulung itu berusaha menjadi lelaki dewasa sebelum waktunya. Karena memang dia, harapan ibunya satu-satunya saat ini. Karena Rini harus menjaga Bayu yang masih kecil. Sepulang sekolah, Andi membantu mengantarkan pesanan pada tetangga. Nurma tersenyum bahagia. Wajahnya jauh lebih cerah dari beberapa bulan lalu. Iya nak, ini semua berkat doa kalian. Rezeki Allah nggak pernah salah alamat, kata Nurma. Rini dan Bayu ikut melonjak kegirangan. Kini meja makan kecil di rumah Nurma tak lagi kosong. Ada nasi hangat, sayur sederhana, bahkan sesekali ada lauk daging ayam yang dulu hanya bisa mereka lihat dari jauh. Sementara itu, keadaan berbalik di rumah keluarga Pak Mardi. Sawah yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka gagal panen karena serangan hama. Bulir padi yang diharapkan berubah jadi emas, justru habis diserang tikus dan wereng. Gimana ini Pak? Beras habis, uang gak ada, utang menumpuk, teriak Bu Sumi dengan wajah panik. Pak Mardi hanya bisa duduk lesu. Kepalanya tertunduk. Aku sudah pinjam ke rentenir kemarin, tapi bunganya besar. Kalau kita nggak bisa bayar, sawah kita bakal disita, jawab Pak Mardi. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian rentenir datang dengan wajah garang. Waktumu habis, Mardi, karena tidak bisa bayar. Sawahmu jadi milik kami mulai hari ini, ucap rentenir itu. Pak Mardi dan istrinya hanya bisa menangis meraung di tepi sawah saat papan bertuliskan tanah ini telah disita dipasang. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga yang dulu percaya pada kebohongan Pak Mardi kini justru balik mencibir. Kasihan. Dulu mereka nggak kasihan sama Nurma. Betul, dulu Nurma difitnah punya hutang 5 juta. Sekarang lihat, gantian mereka yang benar-benar punya hutang dan gak bisa bayar. Begitulah, karma gak pernah salah alamat. Cibir warga. Pak Mardi dan Bu Sumi berjalan pulang dengan wajah tertunduk. Tak berani menatap siapapun. Mereka kini merasakan sendiri pahitnya jadi bahan olok-olokan warga. Suatu sore, Nurma sedang meracik bumbu di warung pentol barunya. Ya, kini ia punya warung kecil hasil dari keuntungan dagangan. Beberapa pelanggan duduk sambil menikmati semangkuk pentol hangat. Di kejauhan, ia melihat Pak Mardi lewat dengan wajah lusuh. Bajunya kusam, hatinya bergetar. Rini yang melihat ikut berbisik. Bu, itu Om Mardi, sekarang dia nggak punya sawah lagi ya? Tanya Rini yang sudah mulai besar. Nurma menarik napas panjang, lalu menjawab lembut. Iya nak, hidup itu berputar, makanya jangan pernah menzalimi orang lain. Apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai, kata Nurma menasihati anak-anaknya. Andi menatap ibunya kagum. Ibu nggak dendam sama mereka? Tanya Andi. Nurma tersenyum tipis. Matanya basah. Ibu tidak perlu dendam. Cukuplah kita jadikan pelajaran. Yang penting, kita tetap jujur, tetap sabar, dan jangan pernah berbuat seperti mereka, jawab Nurma. Malam itu, setelah menutup warung, Nurma menatap anak-anaknya yang tertidur lelap. Senyum bahagia mengembang di wajahnya. Ia berbisik lirih. Alhamdulillah ya Allah, Engkau tunjukkan bahwa kesabaran dan kejujuran tidak pernah sia-sia. Kini aku bisa berdiri lagi, bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau selalu ada untukku dan anak-anakku. Di luar, bulan bersinar terang. Seakan ikut tersenyum pada perjalanan panjang seorang janda miskin yang pernah dipermalukan, tapi akhirnya bangkit dengan terhormat. Warung kecil itu selalu memberikan harapan baru untuk anak-anaknya. Mereka selalu bersemangat setiap hari, bahkan selalu mengutarakan cita-cita mereka. Andi ingin menjadi tentara, Rini ingin menjadi guru, dan Bayu yang sekarang sudah 5 tahun, ditanya cita-citanya apa,
Dengan polos dia menjawab, mau jadi tukang pentol kayak ibu, tapi punya restoran besar, jawab Bayu dengan polosnya. Keluarga kecil itu tertawa riang, meskipun tak ada lagi Raka di tengah-tengah mereka, namun mereka selalu saling menjaga. Andi menjadi laki-laki dewasa di keluarga itu, berusaha menjadi pelindung untuk ibu dan adik-adiknya. Sementara Nurma, walau dia hanya seorang ibu, tapi dia tak gagal menjalankan peran sebagai ayah. Soal nafkah, anak-anaknya sudah berkecukupan. Soal memberi pendidikan, Nurma selalu menomorsatukan. Begitu juga dengan ilmu agama. Anak-anaknya bisa mengaji, dia yang mengajari. Guru-guru mereka hanya tinggal melanjutkan saja. Ya, itulah bentuk tanggung jawab seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Tak hanya mencari uang, tapi juga berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk mengajarkan huruf hijaiyah dari mulutnya sendiri, hingga anak-anaknya bisa dan hafal. Malam itu pukul 3 dini hari. Keluarga kecil itu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Andi yang memimpin sebagai imam. Ya, sejak mereka kecil, Nurma sudah mengajarkan agar jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan juga sholat tahajud. Setelah sholat, Andi memimpin doa. Doa yang pertama adalah untuk ayahnya. Mereka selalu mendoakan semoga Raka tenang di sana dan dimasukkan ke dalam surganya. Tak lupa, mereka juga mendoakan untuk kehidupan Pak Mardi dan keluarganya. Meski mereka sudah dizolimi, tapi doa baik selalu mereka lontarkan setiap hari. Beberapa waktu berlalu, Pak Mardi yang biasanya lewat tak pernah menyapa, kini menyapa dan mampir ke warung kecil milik Nurma. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi semua anak-anak Nurma ada di warung membantunya jualan. Assalamualaikum, ucap Pak Mardi dengan suara lirih. Waalaikumsalam. Om, sini om, duduk. Mau makan pentol? Tanya Andi dengan ramah. Ya, Nurma selalu mengingatkan pada anak-anaknya. Jangan pernah dendam. Jangan pernah tunjukkan rasa sakit hatinya. Berusaha memaafkan walau tak bisa melupakan. Enggak, Andi. Om tidak punya uang. Jawab Pak Mardi. Enggak apa-apa om, enggak usah bayar. Gratis. Aku buatin ya. Om duduk dulu. Kata Andi bersemangat. Bahkan sampai menarikan kursi untuk Om Mardi. Dalam beberapa menit, pentol dengan kuah panas dalam mangkuk sudah terhidang untuk Om Mardi. Silakan dimakan Om, dicicipi. Apa rasanya enak atau nggak enak nih? Ini aku yang buat loh, kata Andi. Pak Mardi dengan malu memakan pentol itu. Enak di, rasanya nggak pernah berubah dari buatan ayahmu. Selalu enak, jawab Pak Mardi dengan mata berkaca-kaca. Ia mengelus pundak Andi. Di, maafin Om ya, selama ini Om jahat sama kalian. Maafin Om, katanya. Rini, panggil Pak Mardi. Iya Om, jawab Rini. Maafkan Om juga ya Rini. Selama ini Om banyak salah sama kalian. Pak Mardi tak dapat menahan air matanya. Dan kini dia beralih ke arah Nurma. Nurma, maafin saya ya. Saya sudah banyak salah sama kamu. Ucapnya tulus. Iya Pak Mardi, saya sudah maafkan. Jawab Nurma sambil tersenyum. Lalu dia lanjut melayani pelanggannya. Sejak hari itu, hubungan Pak Mardi, Nurma, Rini, Andi, dan Bayu sudah semakin membaik. Bu Sumi pun turut ikut berubah sikapnya. Dia sering datang untuk membantu Nurma berjualan tanpa diminta. Dan ketika pulang, Nurma membawakan beberapa bungkus pentol untuk dinikmati keluarganya. Kadang Nurma juga memberi uang, tapi Bu Sumi menolak. Dia tak enak, tentunya karena dulu dia yang selalu menghina Nurma. Dan sekarang, dia malah dibantu oleh Nurma dengan tulus. Uangnya untuk anak-anakmu saja Nurma, saya pentolnya saja. Ini sudah lebih dari cukup. Makasih ya Nurma, kamu mau menerima saya dan memaafkan saya, kata Bu Sumi. Sama-sama Bu, mau bagaimanapun,
kita kan saudara. Di dalam diri anak-anak saya, ada darah kalian juga yang mengalir. Semoga hubungan keluarga ini tetap baik, kata Nurma. Bu Sumi menanggapinya dengan mengangguk dan tersenyum. Amin, jawabnya. Sudah bertahun-tahun, kehidupan Pak Mardi masih seperti itu. Dia sekarang menjadi buruh tani di sawah orang. Kalau dulu dia yang punya sawah, kini dia harus buruh. Sementara Bu Sumi juga sama, seperti suaminya menjadi buruh tani. Sampai di usia senja, keduanya masih menjadi buruh tani. Sementara itu anak-anak Nurma, Bayu, Rini dan Andi kini sudah tumbuh dewasa. Andi dan Rini sudah berhasil mencapai cita-citanya, yaitu menjadi tentara dan juga guru. Sementara Bayu, setelah lulus SMA, dia benar-benar mewujudkan impiannya sendiri, yaitu menjadi tukang pentol, tapi tukang pentol yang sukses. Ia belajar dan mengembangkan usaha ibunya. Kini, pentol milik Nurma sudah memiliki banyak cabang. Rasa yang selalu bertahan dari tahun ke tahun membuat para pelanggannya tidak pernah kecewa. Tak hanya yang di ruko saja, banyak juga pegawai Bayu yang berjualan dengan gerobak dan juga motor. Selain bisa mewujudkan usahanya, Bayu juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Kakak bangga banget sama kamu, Dek, kata Rini membanggakan Bayu. Makasih, Kak. Aku juga bangga sama kakak. Sekarang kakak sudah menjadi guru yang hebat. Ya, Rini memang belum jadi PNS. Dia mengajar di sekolah swasta, tentu gajinya tidak kecil. Dan setelah itu, dia mengajar sukarela untuk anak-anak yang kurang beruntung. Bahkan dia mengeluarkan uang kantongnya sendiri untuk membelikan buku untuk anak-anak itu. Sementara Andi, kini dia sudah menemukan jodohnya. Dan istri Andi menemani Nurma di rumah, merawatnya dengan baik. Ya, beruntung Andi mendapatkan istri yang pengertian. Ketika ia tinggal tugas, istri Andi menjaga ibunya dengan sangat baik, tanpa membedakan itu mertua atau orang tua. Makasih ya Lita, kamu benar-benar menantu yang baik, ucap Nurma sambil mengelus kepala menantunya, yaitu istri Andi. Bu, ibu itu sudah kuanggap ibu kandungku, jadi ibu nggak usah merasa canggung ya. Aku sayang ibu, jawab Lita. Meskipun keluarga itu sudah sukses, tak pernah ada kesombongan di hati mereka. Mereka juga sering membantu keluarga Pak Mardi, memberi mereka sembako atau uang secara langsung walau itu ditolak, namun mereka memaksa agar mau menerima. Karena mau bagaimanapun mereka adalah keluarga dan harus saling membantu. Pak Mardi semakin menyesal dan malu ketika mengingat bagaimana jahatnya dulu ia pada keluarga Nurma. Tapi Nurma sudah berhasil mendidik anak-anaknya. Tidak ada rasa benci, bahkan mereka masih menghormati Pak Mardi. Bahkan mau memberi mereka uang, memberi mereka bantuan, sembako, dan masih banyak lainnya. Terima kasih ya nak, kalian sudah menjadi anak-anak seperti yang ibu harapkan, kata Nurma pada ketiga anaknya. Mereka berlima berpelukan, saling menguatkan, saling mendoakan. Walau kini ayah mereka hanya bisa melihat dari atas sana. Lihatlah mas, aku berhasil mewujudkan impian kita dulu, kata Nurma sambil menatap langit. Dan di dadanya ada foto suami yang dia peluk dengan erat. Cerita pun berakhir. Oke bunda, kisahnya cukup sampai di sini. Semoga terhibur dan dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.